Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 6, Jalan Prajurit. Keesokan paginya, cuaca menyenangkan, dan sinar matahari yang lembut dan hangat menyinari halaman belakang kecil toko pandai besi. Setelah sarapan, Zhuoyu datang ke halaman belakang. Dia biasa datang ke sini untuk berolahraga di pagi hari. Meskipun halaman belakangnya kecil, ada banyak barang yang diletakkan di sana, termasuk batu besar, balok timah, tiang kayu, karung pasir, dan beberapa senjata berat yang semuanya dibuat oleh pandai besi untuk Zhuoyu. Zhuoyu pertama kali menggunakan satu set teknik tinju biasa yang diteruskan oleh pandai besi. Zhuoyu mulai berlatih teknik tinju ini sejak dia berusia 5 tahun. Setiap hari sebelum dia akan berolahraga, dia akan melakukan set ini teknik tinju terlebih dahulu. Zhuoyu telah lama sangat mahir dalam rangkaian teknik tinju biasa ini, dan setiap kali dia menyelesaikan rangkaian tinju ini, dia tidak hanya merasa sedikit lelah, tetapi energinya menjadi lebih energik dan tubuhnya menjadi lebih bertenaga. Kemudian dia berdiri di atas 2 tiang kayu setinggi 3 kaki, berjongkok dalam posisi kuda, dan membawa batu panjang seberat 30 kati di pundaknya. Di masa lalu, dia hanya bisa membawa 20 kati, tetapi hari ini 20 kati batu menghilang, dan berubah menjadi 30 kati. Zhuoyu tahu bahwa pandai besi sengaja mengubahnya. Setelah Zhuoyu bertahan selama setengah jam, dia akhirnya tidak bisa membawanya lagi. Dia sangat lelah sehingga dia melompat dari tiang kayu, tetapi dia sangat puas dengan itu. Anda tahu dia biasa membawa 20 kati balok batu, itu hanya sedikit lebih lama dari sekarang. Setelah itu, Zhuoyu duduk bersila di tanah untuk mengendurkan tubuhnya sesuai dengan metode pernafasan dan pernafasan yang diberikan kepadanya oleh pandai besi hitam. Setelah beberapa saat, Zhuoyu mendapatkan kembali kekuatannya, merasa lebih kuat di sekujur tubuhnya, dan kemudian memukul karung pasir. Setelah serangkaian latihan, pandai besi datang, wajahnya seperti biasa, tidak terlihat seperti dia terluka sama sekali. Dengan wajah gelap, pandai besi hitam berkata dengan ekspresi serius, "Sejak saya masih kecil, saya selalu memberi Anda beberapa dasar seni bela diri. Anda telah menguasainya dengan sangat baik, tetapi karena kondisi yang terbatas di sini, Anda dan mereka anak-anak dari keluarga terkenal dibandingkan dengan mereka, masih ada celah besar, keterampilan tinju mereka, metode pelatihan dan berbagai seni bela diri semuanya lebih unggul, dan mereka juga mendapat bantuan ramuan ini, yang dapat memperkuat tubuh dengan lebih baik." Zhuoyu memiliki tidak ada orang tua sejak dia masih kecil. Ketika dia mengetahui bahwa orang tuanya dibunuh oleh monster yang kuat, dia ingin menjadi seorang pejuang yang kuat, belum lagi memiliki contoh pandai besi yang semakin menginspirasi dia. Masih kecil, dia melakukan segalanya sesuai dengan apa yang diajarkan pandai besi, jadi dia cukup puas dengan dirinya sendiri sekarang, setidaknya dia bisa menghadapi harimau sendirian dan membunuhnya. Tapi sekarang dia mendengar pandai besi mengatakan bahwa dia memiliki celah dengan orang lain, yang membuatnya sangat tidak puas dan terpukul. Pandai besi melihat ekspresi Zhuoyu, dan kemudian berkata, "Kamu harus tahu bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar manusia. Lihatlah Dong Yiyun, dia sangat muda, tapi dia sangat kuat. Jika itu apakah Anda dapat melakukannya? Anda dapat melakukannya tahun ini. Anda baru berusia 16 tahun, Anda harus tahu bahwa ketika Dong Jiajulong berusia 16 tahun, mereka semua pergi ke garis depan medan perang dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini hanyalah pelajaran bagi mereka." Zhuoyu berhenti berbicara dan menundukkan kepalanya. Pada saat ini, pandai besi menyentuh kepalanya dan berkata, "Saya adalah anggota sekte iblis, dan apa yang saya miliki sekarang tidak cocok untuk Anda pelajari. Jadi saya tidak mengajari Anda, tetapi hanya meletakkan dasar yang kokoh untuk Anda, yang akan sangat membantu Anda di masa depan. Ini adalah keuntungan besar,
Anda selalu bekerja sangat keras. Saya yakin Anda akan lebih kuat dari saya di masa depan, jadi Anda harus meninggalkan desa ular, pergi ke dunia luar, perluas wawasanmu, dan yang terpenting, kamu harus masuk tanamkan seni bela diri dalam satu faksi. Pelatihan seni bela diri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan kepala tumpul, jika tidak, harus ada prajurit di mana-mana. Desa ular sangat terpencil, dan pandai besi termasuk dalam cara sihir, yang sama sekali berbeda dari praktik seni bela diri ortodoks. Celahnya sangat besar sehingga pandai besi hitam tidak berani membiarkan Zuo Yu berlatih. Oleh karena itu, pandai besi hanya bisa membiarkan Zuo Yu pergi berlatih. Zuo Yu dianggap sudah dewasa sekarang, dan dia telah berburu dengan Li Hu selama setahun. Dibandingkan dengan remaja biasa, kemampuannya tidak buruk. Tentu saja Zuo Yu mengerti apa yang dimaksud pandai besi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dong Yun tunduk pada banyak kendala, jadi dia tidak membawamu kembali ke rumah Dong. Mutiara roh di tubuhmu adalah kunci agar dia selamat dari malapetaka, tetapi kamu tidak bisa langsung menemuinya, jadi kamu selanjutnya langkahnya adalah pergi ke dia terlebih dahulu. Tingkatkan kekuatanmu sendiri dan jadilah prajurit sejati. Pandai besi hitam berkata dengan suara yang dalam. Untuk menjadi prajurit sejati, seseorang harus lulus sertifikat pengadilan dan mendapatkan Liontin Giok prajurit untuk dianggap sebagai prajurit, tetapi ini tidak mudah. Aku harus masuk ke dalam keluarga Dong, kata Zuo Yu, tapi bagaimana bisa begitu mudah masuk ke dalam keluarga Dong? Sangat sulit untuk memasuki rumah Dong. Semua laki-laki harus menjadi pejuang, dan penilaiannya sangat ketat. Bahkan jika kamu bisa masuk, kamu tidak bisa mendekati Dong Yun. Pandai besi hitam itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana seseorang bisa menjadi seorang prajurit? Zuo Yu bertanya. Pandai besi menghela nafas panjang dan berkata, alam seni bela diri dibagi menjadi dua tahap utama, Acquired Warrior dan Innate Warrior, dan Acquired dibagi menjadi 9 level. Otot, tulang, dan kulit, perkuat tubuh Anda, otot dan tulang. Lantai 4-5 adalah Hijin, Anda akan melatih tubuh Anda melalui latihan keterampilan batin dan berbagai metode, sehingga kekuatan otot, tulang, dan kulit Anda dapat bersatu menjadi satu. Bentuk keseluruhan, pada saat ini waktu, kekuatan internal akan dihasilkan dalam tendon. Lantai ke-6 hingga ke-9 adalah kekuatan internal, melalui kekuatan internal dan latihan seni bela diri yang sesuai, stimulasi intensitas tinggi dan stimulasi otot, tendon, tulang, dan jeroan di dalam tubuh dilakukan keluar. Berolahraga, sehingga fungsi jeroan, tulang kering, dan otot-otot dalam tubuh dapat diperkuat secara maksimal. Setelah prajurit yang diperoleh adalah prajurit bawaan, masuk ke bawaan, dan duduk di pijakan yang sama dengan kaisar. Ini adalah pembagian gunung dan sungai. Beberapa orang bahkan berlatih 6 selama 70 tahun, Anda selalu berada di tahap kekuatan internal, dan Anda setidaknya harus menjadi bawaan agar memenuhi syarat untuk menemukan Dong Yun. Zuo Yu mendengarkan dengan seksama. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pembagian seni bela diri, tetapi dia tidak tahu tahap apa yang telah dicapai oleh pandai besi itu. Dia menebak dalam hatinya bahwa pandai besi itu seharusnya mencapai puncak lusa, atau melangkah ke ranah seni bela diri bawaan. Jadi, saya ingin Anda keluar dan mempelajari jalan yang benar dari kekuatan batin dan beberapa seni bela diri. Sekarang Anda hanya dapat dianggap sebagai tahap awal dari latihan fisik, yaitu tingkat pertama dari hari yang diperoleh, dan setidaknya tingkat ketiga dari hari yang diperoleh, dan Anda dapat meninju 500 dengan satu pukulan. Hanya jika Anda memiliki kekuatan kati, dan Anda dapat mengolah energi sejati keluarga batin Anda dapat lulus penilaian prajurit dan menjadi prajurit. Kata pandai besi. Zuo Yu mengangguk berat, tapi dia masih tidak tahu bagaimana meninggalkan desa ular, dan dia mengerti apa arti pandai besi, dan dia tidak akan pernah meninggalkan desa ular.
Pandai besi itu sangat misterius, dan tujuan datang ke desa ular ini tidak jelas, tetapi dia telah tinggal di sini sepanjang tahun. Dia tidak pernah meninggalkan desa ular selama 15 tahun, meskipun penduduk desa penasaran, mereka tidak pernah bertanya. Pandai besi menyerahkan kepada Zhuo Yu sebuah kantong uang yang berisi 50 tael perak. Jika dia ingin memasuki kota dengan aman, dia harus mengikuti pedagang pawai, karena pedagang pawai dilindungi oleh para prajurit, tetapi dia hanya perlu membayar 20 tael dari perak. 20 tael perak cukup untuk dimakan orang biasa selama lebih dari setengah tahun. Bab 7, Pedang Kuno Misterius. Pandai besi melanjutkan pandai besi. Zhuo Yu pergi mengunjungi Li Hu. Li Hu baik-baik saja, tetapi menderita luka ringan dan dibawa kembali oleh pandai besi hari itu. Kembali ke toko pandai besi itu masih memukuli potongan besi merah dengan palu. Zhuo Yu bertanya-tanya mengapa pandai besi tetap menyamar di tempat ini, dan dia masih anggota sekte iblis. Dia tidak terdengar seperti seorang orang baik. Terlibatlah. Zhuo Yu tidak tahu banyak tentang momen, tapi dia tahu bahwa pandai besi adalah orang yang baik. Mengambil pedang yang diberikan oleh pandai besi, dia datang ke halaman belakang. Pandai besi telah memberinya banyak gaya, termasuk beberapa teknik pedang. Sekarang saluran pusatnya telah dibuka, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia ingin mengenalnya. Mari kita bicara tentang bagaimana menggunakan trik itu setelah tubuh berubah. Tetapi ketika dia mengeluarkan pedang panjang itu, dia tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya, dahinya dipenuhi keringat, dan terjadi sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Gagang pedang itu sepertinya memiliki semacam pengisapan. Direkatkan dengan erat, dan dia hanya bisa merasakan ada sesuatu yang dengan cepat terkuras dari dantian di tubuhnya. Ah! Paman Hei, datang dan selamatkan aku. Zhuo Yu berteriak kaget. Setelah pandai besi mendengarnya, dia segera muncul di halaman. Ketika dia melihat Zhuo Yu telah selesai mencabut pedang panjang, ekspresinya berubah. Karat asli pada pedang panjang semuanya telah hilang, tetapi sekarang tubuh pedang bersinar dengan cahaya dingin, dan tubuh pedang ditutupi oleh lapisan awan putih samar. Ini persis energi dari manik roh. Pedang misterius ini benar-benar menyerap energi dalam tubuh Zhuo Yu. Pandai besi dengan cemas memikirkan solusi. Dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, dia tidak dapat secara paksa memisahkan pedang dari Zhuo Yu. Jika tidak, Zhuo Yu mungkin akan terluka. Pada saat ini, dengan sekejap, pedang panjang itu terlepas dari tangan Zhuo Yu secara otomatis dan melayang di udara. Tiba-tiba, terjadi sesuatu yang hampir menghentikan jantung pandai besi. Pedang panjang itu menembus perut Zhuo Yu, dan gagangnya juga tenggelam. Tapi tidak ada darah yang keluar, pedang itu masuk ke tubuh Zhuo Yu. Zhuo Yu, bagaimana kabarmu sekarang? Pandai besi mengerutkan kening dan bertanya dengan tergesa-gesa. Zhuo Yu berkeringat deras, dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata perlahan, pedang memasuki sumber spiritualku, apa yang terjadi? Ketika pandai besi mendengar ini, ekspresinya sangat serius, matanya berbinar, dan dia hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terlihat dari ekspresi pandai besi bahwa sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi. Zhuo Yu juga berdiri di sana, menunggu pandai besi menjawab. Setelah beberapa saat, pandai besi itu menghela nafas lega dan berkata, kamu tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang pedang di dantianmu, termasuk Dong Yijun. Jangan khawatir, dia tidak akan mengetahuinya. Dan pedang ini bukanlah yang dulu. Itu saja, toh tidak menyakitimu. Adapun latihan di dalam, ketika Anda mencapai tingkat tertentu di masa depan dan dapat memanggil pedang ini, Anda dapat mempelajari apa yang ada di dalamnya. Pedang ini sangat
Aneh, Zhuo Yu ketakutan, dan juga sangat penasaran dengan asal-usul pedang ini. Tapi dia tidak banyak bertanya, dia tahu bahwa meskipun dia bertanya pada Pandai Besi, dia tidak akan mengatakan apapun. Pandai Besi memberikan pedang lain kepada Zhuo Yu dan berkata, gunakan ini dulu. Aku akan membuatkan yang bagus untukmu. Zhuo Yu dapat melihat bahwa pedang ini adalah pedang berkualitas tinggi. Tiup rambut dan patahkan rambut, potong besi seperti lumpur. Setelah berlatih satu set keterampilan pedang yang diturunkan kepadanya oleh Pandai Besi, Zhuo Yu masih tidak merasa lelah sama sekali. Sebaliknya, ketika dia mengayunkan pedangnya, dia lebih fleksibel, lebih berjiwa bebas, dan lebih kuat. Ini adalah efek setelah meridian tidak terhalang. Hal ini tidak lepas dari latihan Zhuo Yu sejak kecil, sehingga meridiannya lebih besar dari orang biasa, meski tidak semuanya terhalang, namun mengandung kekuatan lebih dari orang biasa. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan suatu pagi, Zhuo Yu, ada pedagang pawai datang, kamu berkemas dan pergi bersama mereka. Suara Pandai Besi menyebar ke halaman belakang. Zhuo Yu hendak meninggalkan desa ular ini, dan sangat bersemangat, tetapi juga enggan. Saya hanya merapikan dan mengambil tas berisi pakaian dan beberapa makanan kering di dalamnya. Para pedagang di jalan itu tidak mengemas makanan, mereka hanya bertanggung jawab atas keselamatan, dan tidak peduli tentang hal lain. Pada saat ini, Pandai Besi menyerahkan pedang panjang kepada Zhuo Yu, yang dibuat khusus untuk Zhuo Yu oleh Pandai Besi. Sarung kulit sapi hitam abu-abu keras, gagangnya dibungkus dengan beberapa kain abu-abu, terlihat sangat lusuh. Ketika Zhuo Yu menghunus pedangnya untuk melihatnya, dia tercengang, tetapi dia melihat mata Pandai Besi hitam itu dengan makna yang dalam, tanpa bertanya juga banyak, dia menyingkirkan pedang dan membungkusnya dengan kain kabung. Zhuo Yu, aku tahu kamu penasaran mengapa aku tinggal di desa ular. Aku belum bisa memberitahumu, tapi aku akan pergi mencarimu di masa depan. Aku harap saat itu kekuatanmu akan mencapai tingkat yang sama seperti milikku. Ingat, apapun yang kamu lakukan, kamu harus hidup sesuai dengan hati nuranimu. Pandai Besi itu meletakkan tangannya di bahu Zhuo Yu dan berkata, matanya tidak seserius yang dia pikirkan, tetapi baik hati, menyemangati, enggan, dan bahkan sedikit sedih. Zhuo Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Pandai Besi dan orang-orang di desa dengan air mata berlinang, mengikuti konvoi pedagang dan memulai jalur seni bela dirinya. Pandai Besi hitam keluar dari sebuah ruangan, menatap punggung Zhuo Yu, matanya lembab, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan suara rendah, Zhuo Yu, Paman Hei, maaf untukmu. Pandai Besi hitam itu awalnya iblis. Seorang master pengecoran di dalam, karena dia mendapatkan pedang kuno yang patah secara kebetulan, menyebabkan bencana yang fatal, dan pada akhirnya terluka parah, bersembunyi di sini. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa dia ada di sini, yaitu dia menggunakan dia datang ke sini dengan bimbingan pedang patah kuno. Ada misteri mengejutkan yang tersembunyi di pedang sisa kuno. Dikatakan bahwa selama Anda mendapatkan pedang sisa kuno ini, Anda dapat melangkah ke alam di luar prajurit. Setelah datang ke sini selama lebih dari 10 tahun, Pandai Besi tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia menyerah, tetapi ketika dia melihat Zhuo Yu, dia memiliki ide di dalam hatinya, yaitu untuk melatih Zhuo Yu, dan memberikan Zhuo Yu yang rusak. Pedang, mungkin Zhuo Yu dapat menemukan rahasia di pedang yang patah, dan menyembuhkan lukanya, dan yang lebih penting, kebencian dikejar dan dibunuh oleh sekelompok orang saat itu. Karena di antara mereka yang memburunya dan memaksanya menyerahkan pedang kuno yang patah itu, ada sektenya sendiri. Punggung Zhuo Yu berangsur-angsur menghilang dari pandangan Pandai Besi hitam, dan Pandai Besi hitam menghela nafas dengan lembut. Pedang kuno yang patah dapat memasuki tubuh Anda. Saya pikir Anda harus dapat melampaui ranah prajurit di masa depan dan dapat melakukannya. Melepaskan kontrak itu untukmu,
dan tidak lagi tunduk padanya. Pengekangan Dong Yiyun. Zhuo Yu secara alami tidak tahu bahwa pedang yang patah di tubuhnya adalah hal seperti itu. Setelah dia meninggalkan desa ular, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Untungnya, dia berburu dengan lihu selama setahun dan mempelajari berbagai keterampilan pertahanan diri, dan memiliki beberapa pengalaman antara hidup dan mati. Kafilah itu pergi ke kota Kabupaten Huogang, yang terletak di selatan Qizhou di dinasti Daan. Ini adalah daerah yang panas sepanjang tahun, bahkan di musim dingin, suhu di sini tidak rendah. Zhuo Yu mengikuti karavan. Ini adalah cara penduduk desa memasuki kota sendirian, karena akan ada banyak perampok dan bandit di jalan, atau lebih buruk lagi, mereka akan bertemu dengan kawanan binatang buas seperti serigala. Dengan kekuatan Zhuo Yu saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa perampok dan bandit, tetapi dia tidak dapat menghadapi serigala. Tetapi jika ada prajurit di sekitar, selama dia menggunakan energi internalnya untuk melakukan beberapa seni bela diri yang kuat, dia pasti bisa mengusir serigala, di mana prajuritnya kuat. Bayar 20 tael perak, bawalah makanan kering Anda sendiri, dan berjalan jauh. Hanya sedikit orang di desa ular yang melakukan tugas tanpa pamrih, sehingga hanya sedikit orang yang memasuki kota. Sekarang Zhuo Yu sangat membutuhkan metode mental kekuatan batin yang baik untuk berlatih, untuk menumbuhkan energi sejati dari keluarga batin, dan hanya dengan begitu dia dapat menjadi pejuang sejati dan memiliki kesempatan untuk mendekati keluarga Dong dan membantu Dong Yiyun. Bab 8. Meninggalkan desa ular. Di jalan tanah yang terjal, sepasang orang dan kuda berjalan perlahan. Ini adalah konvoi yang diikuti oleh Zhuo Yu. Mereka telah meninggalkan desa ular selama 7 hari. Zhuo Yu meninggalkan desa ular untuk pertama kalinya. Dia secara khusus mengenakan satu set pakaian bersih dan rapi, membawa seikat dan pedang panjang terbungkus linen. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya yang tampan dibasuh bersih. Mata gelapnya bersinar. Penuh rasa ingin tahu dilihat dari pakaian dan matanya. Dia tampak seperti anak malang yang belum pernah melihat dunia. Karavan yang dia ikuti sekarang adalah karavan kecil dengan hanya satu pengawal prajurit, 2 gerbong, dan 2 gerbong. 4 pria kuat mengikuti di belakang 4 gerbong, Zhuo Yu dan pria kuat mengikuti gerbong. Pedagang ini secara khusus pergi ke daerah pegunungan terpencil ini untuk membeli bulu hewan liar dan tanaman obat liar. Mereka membelinya dengan harga rendah, dan kemudian menjualnya dengan harga 10 kali lipat di kota, menghasilkan banyak uang. Zhuo Yu tampak muda, tetapi tubuhnya sangat sehat, berjalan sedikit bukanlah apa-apa. 5 hari berlalu, tidak ada bekas kelelahan di wajahnya, dia masih penuh energi dan bercahaya. Perjalanan itu sangat damai, tanpa binatang buas atau bandit yang dihinggapi. Jadi Zhuo Yu sedikit kecewa karena dia tidak bisa melihat seniman bela diri itu bergerak. Saya akhirnya meninggalkan desa ular. Mulai sekarang, saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk segalanya. Zhuo Yu memandangi gunung dan sungai di sekitarnya saat dia berjalan, memikirkan rencananya setelah memasuki kota. Sebelum itu, ada banyak anak muda di desa yang tidak mau mati di desa ular ketika orang memasuki kota. Banyak dari mereka berakhir tanpa berita sama sekali, dan beberapa memulai bisnis kecil-kecilan di luar dan hidup bahagia selamanya. Zhuo Yu tidak tahu apa-apa tentang kota, jadi dia harus mencari tahu sendiri. Tetapi dia mendengar dari beberapa orang tua di desa bahwa orang-orang dari pedesaan biasanya mencari pekerjaan manual ketika mereka memasuki kota. Tempat tinggal, dan Anda juga bisa makan, tanpa menghabiskan uang di saku Anda, dan pada saat yang sama, Anda bisa akrab dengan lingkungan luar. Dia juga punya rencana ini, mencari pekerjaan dulu, lalu menghabiskan 1 atau 2 bulan untuk mengenal dunia luar sebelum membuat rencana. Tujuan utamanya adalah masuk ke keluarga Dong. Setelah kereta bergerak maju selama 1 jam, tiba-tiba berhenti. Zhuo Yu merasa aneh, karena dia hanya beristirahat sebentar,
jadi dia tidak bertanya lagi. Dia duduk di bawah pohon di pinggir jalan, bersandar di pohon, dan mengambil beberapa buah untuk dimakan. Kemudian mereka berhenti di jalan, dan terdapat hutan lebat di kedua sisi jalan ini. Jadi jalan ini juga merupakan jalan yang paling berbahaya, karena hewan liar akan keluar dari itu kapan saja. Sekelompok pria besar yang mengikuti karavan juga duduk untuk beristirahat. Salah satu dari mereka melihat sekilas pedang panjang terbungkus linen di tangan Zuo Yu, dan segera berkata, "Adik laki-laki, apakah pedang di tanganmu ditempa oleh pandai besi di desa ular?" Seorang lelaki kuat dengan wajah persegi dan telinga besar berbicara dengan nada terkejut. Begitu orang-orang besar lainnya mendengar ini, mereka melihat ke arah Zuo Yu, dan mereka menemukan bahwa setengah dari ujung kain linen terbuka, dan gagang pedang dapat terlihat. Zuo Yu tersenyum dan berkata, "Benar, itu dibuat oleh pandai besi, itu hanya produk berkualitas rendah." Senjata yang dibuat oleh pandai besi adalah harta di mata para pedagang pawai ini, karena mereka datang untuk membeli kulit dan tulang belulang beberapa hewan liar pada saat itu. Terlihat dari sayatan senjata tajam itu luar biasa, tetapi sayang senjata pandai besi tidak dapat dibeli. Produk inferior selalu lebih baik daripada tembaga dan besi kita yang rusak. Adik laki-laki, kamu tidak tahu bahwa pedang adalah senjata yang melambangkan status bangsawan, jadi orang tanpa status tertentu tidak akan tahu cara memakai pedang. Jika kamu bersinar pedang ketika Anda keluar, pejabat di kota pasti akan memeriksa identitas Anda untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk memakai pedang, dan jika Anda tidak memenuhi syarat, mereka pasti akan menangkap Anda dan mengatakan bahwa pedang Anda dicuri. Kata pria berwajah persegi. Zuo Yu melihat bahwa orang-orang besar ini semuanya memakai pedang, tentu saja dia tahu untuk tidak memakai pedang dengan sembarangan, kalau tidak dia tidak akan membungkusnya dengan kain kabung. Karena pandai besi memberinya pedang, itu pasti berarti pandai besi. Zuo Yu tidak banyak bicara saat itu. Nyatanya, pria besar berwajah persegi ini mengatakannya terlalu serius. Jika itu adalah pedang berkualitas rendah, tidak apa-apa menggunakannya sebagai kepura-puraan. Dia hanya ingin menakut-nakuti Zuo Yu dan membeli pedang dari Zuo Yu. Meskipun Zuo Yu dibesarkan di pegunungan yang dalam, tetapi dia bukan orang bodoh, dia samar-samar dapat melihat arti dari pria berwajah persegi ini. Dia berkata, "Ini adalah pedang yang patah, tidak masalah." Setelah berbicara, Zuo Yu mencabut pedang panjangnya. Aku melihat ujung pedangnya hilang, dan ada banyak celah kecil pada bilahnya. Produk inferior yang baru saja disebutkan Zuo Yu tidak dibuat-buat, itu memang pedang patah yang sangat inferior. Nyatanya, pandai besi sengaja memberinya pedang ini. Meskipun tidak ada gunanya dan ada celah pada bilahnya, itu sangat sulit. Zuo Yu tidak mengerti mengapa pandai besi memberinya pedang yang begitu patah. Jika itu untuk menghindari profil tinggi, Anda bisa memberinya pisau. Memberi dia pedang yang patah seperti itu tidak ada gunanya kecuali untuk menangkis 2 pukulan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pedang ini dibuat dengan hati-hati untuknya oleh seorang pandai besi, dan semua bahannya berkualitas tinggi. Yang penting bukanlah pedangnya, tapi niat pedangnya. Inilah yang pandai besi ingin Zuo Yu kuasai. Pada saat ini, sepasang mata kereta menatap pedang panjang di tangan Zuo Yu juga sedikit tertutup, lalu mendengus dingin. Untung itu bukan pedang lengkap, kalau tidak kamu mungkin sudah mati selangkah lebih awal. Oh, Tuan Gao, apakah Anda benar-benar ingin membunuh orang demi senjata besi? Suara malas datang dari gerbong di sebelahnya. Ini adalah pedagang karavan. Dia biasanya tidak sering muncul, kecuali ada urusan yang sangat besar, kalau tidak dia akan diserahkan kepada orang-orang besar itu. Ini hanya hidup yang murah. Membunuhnya seperti menginjak-injak semut sampai mati, kata Tuan Gao dengan dingin, sangat menghina. Mereka juga tahu bahwa senjata yang dibuat oleh pandai besi itu sangat bagus, tetapi mereka juga memperkirakan kekuatan pandai besi tersebut,
dan mereka memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi mereka tidak pergi ke Pandai Besi untuk membeli senjata karena masalah tambahan. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri berpangkat tinggi memandang rendah orang gunung yang malang? Dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu, dia jelas bukan prajurit tingkat rendah biasa. Karavan sekecil itu memiliki prajurit yang kuat, dan pasti ada aktivitas teduh di dalamnya. Orang-orang besar itu kehilangan minat ketika mereka melihat pedang patah di tangan Zuo Yu, dan tidak lagi berbicara dengan Zuo Yu. Tuan Gao, mengapa Anda ingin anak ini mengikuti kita? Apakah dia akan menghalangi urusan utama kita? Tanya pengusaha itu. Kamu tidak mengerti. Dengan anak lokal yang mengikuti di kota, orang lain akan mengira kita adalah karavan kecil. Ini juga tipuan. Kamu harus tahu bahwa beberapa bandit besar tidak mau repot-repot menyerang karavan kecil, kata Tuan Gao. Hanya karavan kecil itu yang akan menghargai sedikit uang itu dan membiarkan beberapa orang dari desa pegunungan terpencil mengikuti mereka. Saya mengerti, jika dia menghalangi jalan kita, kita akan membunuhnya, kata pengusaha itu dengan kejam. Zuo Yu di kejauhan secara alami tidak akan mendengar kata-kata ini, dia hanya melihat sekeliling, tetapi sebenarnya dia waspada dengan lingkungannya. Tiba-tiba, Zuo Yu mendengar suara kuda yang berlari kencang, tetapi sangat samar, tetapi Zuo Yu masih bisa mendengarnya. Sebagai seorang pemburu, pendengaran yang tajam adalah suatu keharusan. Benar saja, ada seekor kuda meringkik di kejauhan, dan pengusaha di gerbong itu segera menjadi gugup, dan prajurit itu jelas tahu bahwa seseorang sedang menuju ke sini. Itu adalah kuda coklat, dan duduk di atas kuda adalah seorang pria berpakaian hitam dan memakai topeng hitam. Pria ini sangat kurus, dan Zuo Yu tidak bisa melihat wajah pria itu, jadi dia tidak bisa membedakan sama sekali. Cari tahu jenis kelamin pria berbaju hitam. Kuda coklat itu berhenti di samping kereta Wuze, lalu terdengar suara dingin, Gao Fiming, aku ingin bicara denganmu. Ternyata dia adalah seorang wanita, yang membuat Zuo Yu dan para pria besar merasa tidak percaya. Dengan kekuatan seperti itu hanya ada satu penjelasan, wanita ini juga seorang pejuang, dan kekuatannya tidak lemah. Pada saat ini, seorang pemuda berusia pertengahan 20-an turun dari kereta. Pemuda ini adalah Gao Fiming, seniman bela diri itu, wajahnya tegang, matanya sangat arogan, dia tidak menatap pria di kudanya, dan dia tidak berbicara, hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang. Apakah semua orang kita ada di sini? Wanita itu langsung bertanya dengan dingin. Gao Fiming tidak menjawab, tapi hanya menatap Zuo Yu dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, Zuo Yu merasakan ada yang tidak beres, dan wanita di atas kuda coklat itu juga menunggang kuda ke arah mereka. Zuo Yu bisa melihat sekilas mata pembunuh tapi acuh tak acuh di bawah tudung hitam itu. Merasa ada krisis, Zuo Yu, yang sedang duduk di pinggir jalan, menoleh dan berlari ke hutan, dan mulai berlari. Sekarang dia tidak peduli dengan binatang buas, dan berlari untuk hidupnya adalah hal yang paling penting. Perubahan mendadak ini membuatnya tidak terduga. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki hutan, saya mendengar beberapa teriakan, dan suara pohon tumbang. Anak itu tidak membunuh, tetapi kamu membunuh orang-orangku. Wajah Gao Fiming menjadi sedikit jelek. Wanita itu menyeka darah pada pedang panjang di tangannya dengan kain hitam, dan ada noda darah di tenggorokan pria-pria besar itu, dan darah terus keluar, terlihat bahwa wanita itu ingin membunuh pria-pria besar itu. Dengan sengaja. Kamu beritahu aku isi surat itu dulu, lalu berikan aku kepala anak laki-laki itu, kalau tidak kamu akan menemaniku 5 kali. Gao Fiming berkata dengan ringan. Dari perilakunya, terlihat bahwa mereka sangat berhati-hati, bahkan jika mereka mengirim pesan, mereka tidak mengizinkan orang lain yang masih hidup untuk menguping di dekatnya, dan calon pengantin pria di gerbong itu semuanya adalah orang mereka sendiri.
dan ada beberapa prajurit. 2 keping batu giok hangat berumur 1000 tahun di dalam mobil tidak perlu diangkut kembali ke keluarga Dong. Kamu bisa langsung memberikannya kepada Pangeran Daan. Lagi pula, kekuatan dinasti Daan sudah lebih kuat dari keluarga Dong kami, dan kami selalu menjadi simpul di hati Pangeran Daan. Jadi masalah ini terserah Anda dan Pangeran Daan adalah yang paling akrab. Ingat, berita tentang Nuanyu ini tidak boleh bocor, kalau tidak keluarga Dong kita akan mendapat masalah. Setelah wanita berbaju hitam selesai berbicara, dengan suara mendesing, itu berubah menjadi bayangan. Hitam, lari ke hutan. Bab 9, Sumpah Murka. Zhuoyu berlari sangat cepat, dan tidak mendengar percakapan wanita berkulit hitam. Sekarang dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjaga napasnya tetap stabil, menenangkan dirinya dan memikirkan cara. Dia baru saja melihat bahwa wanita itu sangat kuat, jika dia menghadapinya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan, dia hanya bisa mengandalkan medan hutan untuk melarikan diri. Ada banyak binatang buas di hutan ini, mungkin ada monster, dan Zhuoyu tidak peduli dengan begitu banyak, dia hanya bisa menyelesaikan krisis langsung terlebih dahulu, dia hanya bisa menjelajah ke hutan, yang lebih baik daripada menghadapi wanita di hitam banyak. Zhuoyu sekarang berlari menuju kedalaman hutan. Hutan ini adalah hutan yang berbahaya. Tidak ada orang, hanya Zhuoyu yang berlari di dalamnya sekarang, mudah menarik perhatian hewan liar. Tidak peduli seberapa cepat Zhuoyu, dia tidak sekuat para prajurit yang menggunakan kekuatan internal, dan mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali, jadi wanita berbaju hitam sama sekali tidak khawatir Zhuoyu akan melarikan diri. Melihat tanda yang tertinggal di tanah, wanita berbaju hitam itu tahu ke arah mana Zhuoyu berlari, dan kemudian terbang. Meskipun wanita berbaju hitam tidak mencapai ranah terbang di langit, dia bisa melakukannya. Untuk tapak Sue Wuhen, selama proses berlari, tidak ada jejak sama sekali yang tersisa di tanah. Ini mengandalkan kekuatan internal untuk membuat tubuh ringan dan bisa menginjak salju tanpa bekas. Latihan semacam ini adalah latihan yang unggul, bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh sekte kecil dan kekuatan kecil itu. Merasakan bahaya di belakangnya, Zhuoyu mengeluarkan pedang yang patah seperti kilat, berbalik dan memegang pedang di punggungnya, dan memblokirnya, kemudian terdengar suara, dang. Disertai dengan semburan bunga api, dan kekuatan besar muncul. Ditransmisikan dari pedang patah di tangan Zhuoyu ketika dia datang, seluruh tubuhnya terhempas, dan dia menabrak pohon dengan keras, merobohkan daun besar. Tangan Zhuoyu yang memegang pedang begitu mati rasa sehingga dia hampir kehilangan kesadaran, seolah-olah tulang dan otot di seluruh lengannya akan hancur, tetapi dia tetap memegang pedang yang patah itu dengan kuat. Pedang patah tidak terluka di bawah perlawanan barusan, tetapi wanita berbaju hitam itu terkejut karena ada celah ekstra di pedang di tangannya. Dia adalah prajurit yang kuat dengan status tinggi, dan senjata yang dia gunakan sama sekali tidak biasa, tetapi celah dibuat oleh pedang patah Zhuoyu. Sekarang Zhuoyu hanya merasa organ dalamnya seperti diremas menjadi bola, menyakitkan dan tidak nyaman. Darah juga keluar dari sudut mulutnya dan dia menderita luka dalam yang serius. Baru saja, wanita berbaju hitam menyerang Zhuoyu dengan 7 lapis energi internal. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak mati. Wanita berbaju hitam tidak menyangka bahwa refleks Zhuoyu begitu cepat, dan dia berbalik dan mengayunkannya. Pedangnya untuk memblokir serangannya dalam sekejap seperti kilat yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah pedang patah di tangan Zhuoyu masih belum patah. Aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu membunuhku? Zhuoyu bertanya dengan suara yang dalam, dia tidak bisa mati sekarang, dia masih harus memenuhi janjinya untuk membantu Dong Yun melewati bencana. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jejak energi hangat berenang di tubuhnya, dan rasa sakit tadi berangsur-angsur menghilang. Lingzhou itu membantunya menyembuhkan luka-lukanya.
Ini membuat Zhuoyu sangat gembira, setidaknya dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa orang suka menghancurkan semut sampai mati ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Kamu adalah semut di mataku, dan aku tidak perlu alasan untuk membunuhmu, kata wanita berbaju hitam dengan dingin. Zhuoyu langsung menjadi marah saat mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan manusia. Mengapa menjadi tidak berharga di mata orang-orang yang berkuasa, dan kaya ini? Mungkinkah dia diizinkan untuk disembelih karena kelahirannya yang sederhana? Dia sering membaca tentang hal-hal seperti itu di buku sebelumnya, dan dia sangat marah saat itu, tetapi sekarang hal itu terjadi padanya. Ini membuatnya semakin marah. Omong kosong! Teriak Zhuoyu dengan marah, wajahnya penuh keganasan, dia meraung keras, binatang buas membunuh, setidaknya demi bertahan hidup, tetapi mereka tidak membunuh jenisnya sendiri, tetapi kamu membunuh orang sesukamu. Kamu sialan bahkan binatang buas. Kenapa tidak? Zhuoyu tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, jadi dia berdiri, dan terus mengaum. Kalian membunuh orang sepanjang hari untuk keuntunganmu sendiri? Dan kamu berpura-pura berdarah dingin dan mulia? Bukankah kamu punya hati nurani? Atau kamu bahkan tidak punya hati? Jadi untuk apa kamu hidup? Orang tidak hidup untuk menciptakan kejahatan dan mati. Aku benar-benar tidak mengerti, apa gunanya hidup untuk orang sepertimu? Apakah kamu membunuh orang sepanjang hari dan kemudian mendapatkan banyak uang? Apakah ini hidupmu? Kamu hidup seperti kentut. Wanita itu berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi menatap Zhuoyu dengan dingin. Zhuoyu juga memandang wanita berbaju hitam dengan dingin. Dia tidak pernah melakukan apapun dari awal sampai akhir, tetapi dia akan dibunuh. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat dan hidupnya cukup sulit, dia akan mati lama. Yang lalu, dia sangat kesal di dalam hatinya, dan diam-diam dia bersumpah bahwa selama dia tidak mati hari ini, dia harus membiarkan wanita berbaju hitam itu menikmati ketakutan putus asa menghadapi kematian. Apakah kamu sudah selesai? Ini pertama kalinya aku mendengar begitu banyak omong kosong saat membunuh orang. Aku akan memberitahumu sekarang. Demi situasi keseluruhan, demi keluargaku, kamu harus mati. Suara wanita itu dalam pikiran hitam itu sangat dingin, seolah-olah dari Jiuyo. Meskipun Zhuoyu tidak mendengar percakapan mereka, wanita berbaju hitam itu masih ingin membunuh Zhuoyu hanya untuk amannya. Hahaha. Zhuoyu tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat sebal, sangat keras, dan matanya penuh keganasan. Dia berkata dengan kejam, selama aku tidak mati hari ini, keluargamu atau keluargamu siapapun yang terlibat akan dikutuk. Aku akan menghancurkan mereka semua. Zhuoyu berkata dengan sangat kejam, matanya merah, dan setelah dia selesai berbicara, dia merasakan sakit di tenggorokannya. Kemudian seluruh orang itu tampak seperti mengambang, kehilangan berat badan, dan matanya menjadi hitam. Tenggorokannya telah dipotong oleh wanita berbaju hitam. Selanjutnya, seseorang pasti akan mati. Zhuoyu terbaring di tanah dengan mata tertutup, darah menyembur dari tenggorokannya, napasnya berhenti, matanya tertutup rapat, tepat ketika wanita berbaju hitam hendak mengambil pedang Zhuoyu yang patah. Dia mengeluarkan raungan tajam. Dari kedalaman hutan, wanita berbaju hitam itu langsung berhenti dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Kekuatan wanita berpakaian hitam ini telah mencapai kekuatan batin, kekuatan di atas tingkat ketujuh lusa, yang dianggap baik di seluruh dinasti Daan, namun dia masih harus menjauh saat bertemu monster. Zhuoyu belum mati, tapi ada mutiara roh misterius di tubuhnya. Kekuatan Dong Yun cukup kuat, dia bisa membunuh naga hitam, dan kekuatannya pasti 1000 kali lebih kuat dari wanita berbaju hitam, tapi dia masih harus mengandalkan manik roh ini untuk menyelesaikan bencananya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Lingzu ini. Tahukah Anda, Zhuoyu terintegrasi sempurna dengan manik roh ini,
selama dia terbunuh, manik roh akan menghilang, tidak seperti naga banjir hitam, setelah kematian, manik roh masih bisa diambil oleh orang lain. Artinya manik roh dan jiwa Zhuoyu telah menyatu, atau dengan kata lain jiwa Zhuoyu ada di dalam manik roh ini. Ketika jiwa seseorang dipisahkan dari tubuh, orang ini dianggap mati, dan selama manik-manik roh Zhuoyu tidak rusak dan jiwanya masih ada, dia tidak dapat dianggap mati. Ling Zhou memiliki kemampuan yang menantang surga, bahkan pandai besi hitam dan Dong Yun tidak mengetahuinya. Dan kekuatan magis Ling Zhou tidak terbatas pada ini saja. Bab 10, Kekuatan Supernatural Bawaan. Tenggorokan Zhuoyu dipotong, dan napasnya berhenti. Berbicara secara logis, dia tidak akan pernah selamat, tetapi karena dia memiliki mutiara roh di tubuhnya masih hidup. Luka di tenggorokan juga perlahan sembuh, tapi sangat lambat, tidak terlihat oleh mata telanjang, sepertinya akan memakan waktu lama. Setelah monster itu meraung barusan, tidak ada lagi gerakan, dan wanita berbaju hitam itu tidak kembali untuk mengambil pedang patah Zhuoyu. Meskipun pedang itu busuk, bahan yang digunakan untuk membuatnya sangat kuat. Itu hanya pedang yang diambil Zhuoyu. Langit mulai hujan deras, dan binatang buas di hutan tidak muncul, hujan lebat selama 10 hari 10 malam. Setelah hujan, langit cerah, dan matahari bersinar melalui dahan dan dedaunan hutan di tanah yang basah. Pada saat ini, Zhuoyu yang terbaring di tanah basah tiba-tiba bergerak, dan semua bekas luka di tenggorokannya menghilang, dan tidak ada bekas luka yang terlihat sama sekali. Aku tidak mati. Apa yang terjadi? Zhuoyu perlahan membuka matanya, menggunakan tangannya untuk menghalangi sinar matahari yang masuk melalui celah di dahan dan daun setelah hujan. Bukan saja dia tidak mati, tetapi semua luka dalam di tubuhnya sembuh, yang membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa mengaitkannya dengan manik-manik roh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur basah dan kotor, dan barang bawaannya sudah lama hilang. Untung saja uangnya masih ada di sakunya. Dia duduk di tanah, menatap kosong pedang patah di tangannya. Baru saat itulah aku tahu betapa luar biasanya pedang patah ini. Kalau tidak mungkin menghentikan pukulan wanita berbaju hitam itu. Tepat ketika dia berdiri, tiba-tiba ada ledakan di kepalanya. Dantian itu sepertinya berputar, yang membuat Zhuoyu sangat tidak nyaman. Dia hanya merasakan sedikit sakit di kepalanya, dan merasa bahwa roh di dantian terus mengirimkan sesuatu ke otaknya. Situasi ini berlangsung sebentar dan kemudian menghilang, tetapi pada saat ini Zhuoyu tertegun, karena sepertinya ada menjadi sesuatu yang lebih dalam ingatannya. Hal-hal ini tidak ada dalam ingatannya, tetapi sekarang tiba-tiba muncul. Kekuatan supranatural bawaan. Transformasi bayangan. Zhuoyu tidak bisa membantu tetapi berkata dengan heran. Dia telah membaca beberapa novel tentang hantu dan dewa, yang isinya tentang kekuatan gaib ini, misalnya kekuatan gaib seekor anjing adalah indera penciumannya yang tajam, dan kekuatan gaib Raja Naga adalah memanggil angin dan hujan, dan kekuatan supernatural dari Dewa Petir dan Ibu Petir adalah untuk menyambar guntur dan kilat. Dia tidak tahu mengapa kekuatan supernatural ini muncul di benaknya sekarang, seolah-olah dia dilahirkan dengan kekuatan supernatural transformasi bayangan, dan kekuatan supernatural ini telah diintegrasikan ke dalam ingatannya dan ke dalam jiwanya. Dia tahu bahwa selama dia menggerakkan pikirannya, dia dapat menampilkan kekuatan supernatural transformasi bayangan ini. Mungkinkah karena Ling Zhou? Apakah memang ada dewa di dunia ini? Zhuoyu sangat terkejut. Menurut apa yang muncul di benaknya, dia mengetahui bahwa kekuatan transformasi bayangan ini dapat membuat tubuhnya terlihat seperti bayangan, tubuh juga menjadi hantu. Abaikan serangan kerusakan apapun. Kekuatan supernatural yang begitu berbakat jelas merupakan keberadaan yang luar biasa.
Yang lebih kuat lagi adalah dia tidak hanya bisa membuat dirinya menjadi bayangan, tetapi juga membuat benda nyata lainnya menjadi hantu. Zhuo Yu masih tidak tahu mengapa hal seperti itu terjadi, tetapi itu sudah terjadi. Sejak dia berada di Gunung Ular, dia telah menemukan segala macam hal aneh. Singkatnya, itu bukan hal yang buruk. Baru kemudian dia melakukannya. Dia merasa bahwa dunia ini tidak sesederhana yang dia kira. Setelah mendapatkan kekuatan supernatural transformasi bayangan ini, Zhuo Yu sangat gembira, dan segera mulai merapalnya dengan pikiran, seluruh tubuhnya segera beriak seperti gelombang air, ilusi dan padat, tembus cahaya, seperti ilusi, lalu berjalan menuju pohon pergi. Anda bisa berjalan menembus pohon ini. Dan pada saat ini, Zhuo Yu kembali ke penampilan aslinya, tetapi wajahnya sangat pucat. Bayangan jangka pendek barusan membuatnya merasa lelah. Kekuatan supernatural bawaan ini membutuhkan banyak energi untuk dipertahankan. Zhuo Yu harus duduk dan istirahat. Meskipun mengkonsumsi banyak, kekuatan gaib ini memang ada. Saya tidak dapat membiarkan orang lain tahu bahwa saya memiliki kekuatan gaib, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Ini adalah alasan yang sama dengan tidak mengungkapkan kekayaan, munculnya kekuatan gaib bawaan telah membuat pandangan Zhuo Yu tentang seluruh dunia menjadi lebih tinggi, dan pada saat yang sama, ia ingin menjelajahi dunia misterius ini lebih jauh lagi. Gao Himing, seorang wanita bertopeng hitam. Kamu tidak menyangka aku masih hidup. Zhuo Yu mencibir di dalam hatinya. Jika dia mendapatkan kembali semua ini dengan minat, dia akan dibayangi selama sisa hidupnya. Sekarang dia secara misterius telah memperoleh kekuatan supernatural bawaan ini, yang membuatnya semakin percaya diri. Membayangi tidak selalu berarti mengubah seluruh tubuh menjadi bayangan, tetapi bisa juga dibayangi di area kecil. Misalnya, jika seseorang ingin menusuk jantung Anda harus segera membakar jantung tersebut, sehingga Anda dapat membunuh lawan pada saat lawan kehilangan kesadaran. Ini juga bisa mengurangi kerugian, tentunya kesaktian ini tidak bisa digunakan dengan mudah, jika digunakan tidak boleh dibiarkan hidup. Tidak bisa membiarkan mencari tahu. Butuh Zhuo Yu 1 jam untuk mendapatkan kekuatan, tetapi dia sudah lapar, dan dia harus meninggalkan hutan terlebih dahulu. Jika dia tahu sebelumnya bahwa kekuatan sihir bayangan menghabiskan begitu banyak energi, dia tidak akan pernah menggunakannya dengan gegabah. Itu adalah sangat berbahaya untuk tidak memiliki kekuatan di hutan di sini. Setelah berjalan keluar dari hutan, Zhuo Yu kembali ke jalan tanah yang telah kering karena terik matahari. Dia melihat kembali ke hutan, merasa sedikit aneh, dia tahu dia pasti koma untuk sementara waktu. Tetapi mengapa tidak ada binatang buas yang muncul? Dia telah melihat dari beberapa jejak di tanah bahwa ada banyak binatang buas di dalamnya, dan mereka semua relatif besar. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa manik roh ini telah dimiliki oleh naga banjir hitam untuk sementara waktu, dan itu memiliki nafas naga banjir hitam. Jika beberapa monster merasakannya, mereka akan mundur. Setelah menggelengkan kepalanya, Zhuo Yu tidak berpikir terlalu banyak, karena dia baik-baik saja, dan kemudian berjalan di sepanjang jalan tanah meskipun 10 hari berlalu dan hujan deras, masih ada kereta kuda di jalan tanah jejak, tapi tidak jelas. Zhuo Yu telah berburu selama setahun, jadi dia secara alami dapat membedakan dengan cermat di hutan, dia biasanya mencari jejak binatang buas dengan mengamati jejak di tanah. Jika dia ingin mengetahui identitas wanita berbaju hitam, dia harus menemukan Gao Himing, dan ini hanya dapat dilakukan setelah kekuatannya pulih sepenuhnya dan dia stabil. Dia harus menghindari tertangkap oleh wanita berbaju hitam dan Gao Himing. Temukan. Jika Anda mengikuti jalan ini, Anda pasti akan pergi ke kota Kabupaten Huogang, dan Gao Himing juga pergi ke kota Kabupaten Huogang. Zhuo Yu tidak tahu jalannya sekarang, jadi dia hanya bisa mengacak-acak rambutnya sementara, lalu pergi dengan sedikit kotoran di wajahnya dan pakaiannya yang kotor.
dia terlihat seperti seorang pengemis sekarang. Zhuoyu berencana untuk pergi ke kota Kabupaten Huogang terlebih dahulu, dan menggunakan waktu tersingkat untuk membiasakan diri dengan lingkungan, dan kemudian meninggalkan kota Kabupaten Huogang, mencari faksi untuk berafiliasi, dan menumbuhkan energi sejati dari keluarga dalam, sehingga dia bisa menampilkan kekuatan sihir transformasi bayangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Jalan ini sering dihantui oleh binatang buas, jadi perampok dan bandit tidak berani datang ke sini, dan karena manik-manik roh internal Zhuoyu, binatang buas menghindarinya jauh-jauh. Dia tiba dengan selamat di kota Kabupaten Huogang. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.